Saudari-saudaraku, ibu bapak, orang-orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, selamat malam. Beberapa waktu yang lalu, seusai misa harian di suatu sore, ada seorang anak muda yang datang kepada saya. Ia bercerita bahwa sudah 15 tahun ia tidak mau menginjakkan kaki di gereja. Alasannya bukan karena ia tidak percaya Tuhan, tetapi karena ia merasa institusi gereja dan orang-orang di dalamnya telah sangat mengecewakan dan melukainya. Ia datang membawa kemarahan, kekecewaan, sekaligus rasa lapar yang mendalam akan sebuah penerimaan yang tulus. Namun saudari-saudaraku yang terkasih, tahukah Anda apa reaksi pertama saya dalam hati saat itu? Pasti nggak ada yang tahu. Hari itu saya sedang merasa sangat lelah dan berhadapan dengan cerita kekecewaan dan keluhan itu. Ada dorongan kuat dalam diri saya untuk menghindar. Saya hampir saja menambah kekecewaannya karena saya sempat tidak mau meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan sharingnya. Dalam hati, saya ingin menyuruh masalah ini pergi. Atau dengan kata lain, saya ingin menghindar dan lari dari masalah ini agar saya tidak perlu repot memberikan hati dan telinga untuk mendengarkannya. Syukurlah Tuhan mengingatkan saya saat itu. Grace, ingatlah, untuk itulah kamu ditabiskan. Dan saat itu, saya tidak menuruti ego saya untuk lari. Saya tidak mau menjadi tembok yang semakin menjauhkannya dari kasih Tuhan. Pengalaman hampir lari dari tanggung jawab untuk mendengarkan dan melayani ini membuat saya sangat memahami apa yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Juga dari bacaan pertama dan kedua yang kita dengarkan sore hari ini. Dalam bacaan Injil, ribuan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus ke tempat yang sunyi karena mereka lapar dan haus akan penyembuhan dan harapan. Kerinduan mereka ini menggemakan seruan indah dari Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan saya yakin Anda semua yang datang pada perayaan Ekaristi paling akhir pada minggu di katedral ini juga adalah kita semua yang lapar dan haus akan kasih Allah. Semoga karena tidak sempat ya, bukan karena tidak sempat ya. Tapi masih ada nih misa paling akhir, jam 7 malam. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, kerinduan ini sungguh-sungguh dihadapi oleh para murid dan juga Yesus sendiri. Ribuan orang yang kelaparan dan kebingungan. Dan tentu saja para murid sangat panik ketika hari mulai malam. Naluri pertama para murid adalah lari dari tanggung jawab. Mereka mendatangi Yesus dan berkata, Yesus, tempat ini sunyi. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka mendapat tempat untuk membeli makanan. Mungkin kalau para murid memintanya sekarang, Yesus ya sudah nggak apa-apa karena di jalan banyak makanan, ya kan? Tetapi pada saat itu sangat wajar para murid merasa kesulitan dan panik. Maka reaksi pertama mereka adalah lari dari tanggung jawab dan tidak mau repot. Tempat ini sunyi, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Para murid justru mau memisahkan dirinya dari kasih Kristus dan menjadi tembok bagi 5.000 orang itu untuk berjumpa dengan kasih Kristus. Mereka lari dan tidak peduli dengan situasi yang dialami oleh mereka yang datang, yang mau makan, yang mau disembuhkan, yang mau mendengarkan
Kristus. Dalam bacaan kedua hari ini, Rasul Paulus berseru dengan sangat lantang, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau situasi ekonomi sekarang ini, atau situasi yang sangat tidak menentu hari-hari ini. Apakah itu akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya tidak ada. Tidak ada krisis atau penderitaan duniawi yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Yang bisa memisahkan justru adalah ketidakpedulian kita, pelarian kita, dan ketidaksetiaan kita. Maka saudari dan saudaraku yang terkasih, seperti halnya para murid dalam bacaan Injil hari ini, kitalah yang seringkali membangun tembok pemisah itu. Kelaparan tidak memisahkan umat dari Kristus. Tetapi keinginan para murid untuk lari dari masalah itulah yang menciptakan jarak. Ketika kita melihat sesama yang sedang bergumul, mungkin anak-anak Anda yang sedang kehilangan arah, atau seperti anak muda yang datang kepada saya, atau seperti teman yang sedang depresi, atau keluarga yang sangat butuh didengarkan, dan kita memilih untuk berkata, itu bukan urusanku. Lalu kita cuek, sibuk dengan diri kita sendiri, atau bahkan menunda dengan mengatakan, nanti ya saya sedang capek. Berkali-kali menunda, nanti ya saya sedang capek. Dan akhirnya kita tidak pernah memberikan waktu untuk mendengarkan. Dan di saat itulah kita sedang memisahkan diri kita dan memisahkan mereka dari kasih Kristus yang nyata. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita harus bersyukur Yesus tidak membiarkan para muridnya melarikan diri. Ia menjawab dengan sebuah kalimat yang kuat sekali. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Persis ketika saya tadi membacakan bacaan Injil di bagian kalimat itu, saya membaca sambil melihat Anda semua. Kamu harus memberi mereka makan. Tentu saja para murid merasa tidak mampu karena mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tetapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. Ia mengambil roti, menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Pada kalimat itu kita semua ingat, itulah Ekaristi. Yesus mengambil roti, menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecah, lalu membagikannya. Disinilah saya diingatkan dan semoga Anda semua diingatkan keindahan dari sakramen Ekaristi. Ekaristi bukanlah ritual pelarian di mana kita datang ke gereja sekedar untuk menyepi, merasa tenang sendiri dan melupakan dunia. Ekaristi justru menyatukan kita dengan realita hidup sehari-hari dengan menarik kita menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang mau keluar dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Ketika kita menyambut tubuh Kristus nanti, semoga kita diingatkan bahwa kita tidak hanya menerima berkat, tetapi kita diubah untuk terlibat menjadi pembagi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi penolong, pendoa dan pendamping bagi sesama. Kita membawa 5 roti dan 2 ikan, sangat terbatas. Kesabaran kita, hati kita, tenaga kita, mungkin juga waktu kita. Tetapi kita mau meletakkannya di tangan Kristus dan membiarkannya memampukan kita untuk hadir bagi orang lain. Saudari-saudaraku, benar, saya yakin kerap kali kita merasa kewalahan.
Sama seperti saya, sempat mau melarikan diri untuk tidak mau mendengarkan. Juga seperti halnya para murid yang kewalahan, bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang? Bagaimana mungkin mendengarkan satu anak muda yang terluka bisa merespon persoalan gereja yang begitu luas? Bagaimana mungkin kita yang terbatas dan penuh kekurangan ini bisa menjadi saluran rahmat? Saya ingat tulisan pada batu nisan May Parker dalam film Spider-Man Brand New Day. Tertulis sebuah kalimat yang sangat mendalam dan menangkap esensi dari mujizat Injil hari ini. When you help someone, you help everyone. Ketika kita menolong satu orang, kita menolong semua orang. Para murid tidak diminta untuk langsung menyuapi 5.000 orang sekaligus. Mereka hanya diminta untuk mulai membagikan roti itu kepada orang yang berdiri tepat di hadapan mereka, satu demi satu. Keterlibatan kecil yang tulus dan tidak lari dari tanggung jawab inilah yang pada akhirnya bergulir menjadi mujizat yang menyelamatkan semua orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita bawa 5 roti dan 2 ikan kita ke altar hari ini. Kita bawa sisa-sisa tenaga, waktu, kesabaran, mungkin pengampunan juga yang semakin terbatas dari waktu ke waktu. Tetapi Yesus mengundang kita untuk kita tidak lari dari masalah. Kita mau menimba kekuatan dari Ekaristi yang kita rayakan ini. Semoga dengan Ekaristi yang menopang ini, kita membiarkan Tuhan menyembuhkan luka-luka kita, agar kita berani pulang dan kembali terlibat. Mulailah dengan orang-orang terdekat Anda. Dengarkan mereka yang sedang terluka. Berikan waktu Anda yang terbatas itu. Karena ketahuilah, kepedulian sekecil apapun yang Anda bagikan di tangan Tuhan bisa menjadi mujizat yang menyelamatkan kehidupan seseorang dan membawa mereka kembali untuk pulang ke dalam dekapan kasih Allah. Dimuliakanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.